dulu kalau gitu. Baik dok, saya mulai dulu ya dok ya. Ya. Oke, baiklah. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan berdiskusi mengenai prinsip dari tumor imunologi, karena pengetahuan ini penting saat ini karena semakin berkembangnya terapi imunologi termasuk untuk para penderita kanker atau berkembangnya cancer imunologi. Dengan memahami ini kita mungkin akan bisa mempunyai dasar yang lebih banyak lagi kenapa jenis tumor ini atau jenis tumor tertentu cocok diberikan imunoterapi, tapi jenis tumor yang lain mungkin tidak cocok diberikan imunoterapi atau ada prosedur-prosedur tertentu yang dapat menginduksi suatu tumor yang tadinya kemungkinan tidak respon terhadap imunoterapi menjadi respon dengan imunoterapi. Nah, untuk prinsip-prinsip tumor imunologi ini pada prinsipnya hampir sama dengan prinsip dari dasar-dasar atau basic imunologi, tetapi ada prinsip khusus yaitu bahwa respon imun tubuh terhadap tumor itu sedikit berbeda karena tumor itu berasal dari tubuh orang itu sendiri. Pada prinsipnya kalau sel imun tubuh itu bereaksi terhadap semua paparan atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dalam hal ini karena tumor itu berkembang di luar kuasa dari tubuh, artinya di luar milieu dari tubuh, kemungkinan beberapa jenis tumor tertentu itu dapat mencetuskan respon imun, tetapi tumor itu sendiri juga dapat mencetuskan suatu mekanisme untuk mencegah respon imun tubuh terhadap tumor itu sendiri. Jadi ada interaksi timbal balik kenapa tubuh tidak mengenal sel tumor atau kenapa sel tumor mempunyai mekanisme untuk istilahnya evasion from immune response atau menghindari respon imun tubuh. Nah, ini outline dari diskusi kita pagi ini mengenai cancer dan hallmarknya, kemudian imun sistem, cancer immunity, kemudian sedikit mengenai imunoterapi. Nanti untuk clinical atau cara pemberian dan lain-lain bisa didiskusikan di sesi tertentu. Kemudian sedikit mengenai translasi biomarker untuk memprediksi apakah suatu kanker itu kemungkinan berespon atau tidak berespon terhadap terapi imunologi. Nah, ini bermula dari tahun 2018 ada 2 orang ini mendapat Nobel Prize in Medicine karena kerja mereka yang sangat diapresiasi mulai tahun 2018 sampai 2020 yang kemudian booming adalah kerja mereka dalam bidang cancer immunology terutama. Nah, ini Profesor James Ellison from MD Anderson di Texas, dan ini Profesor Hedge dari Kyoto University. Beliau menemukan protein yang berperan dalam evasion tumor sel terhadap imun tubuh yaitu CTLA-4. Kalau Profesor Hedge ini menemukan protein yang berperan dalam yang dimiliki oleh sel imun tubuh atau sel tumor untuk menghindari respon imun kanker dari tubuh yaitu PD-1 terutama. Kemudian dari situ berkembang sampai saat ini berkembang cukup pesat mengenai cancer imunologi ini menjadi branch khusus dalam dalam bidang kanker. Nah, ini dari British Society of Immunology juga ada branch khusus mengenai cancer immunology. Ini dalam respon imun tubuh terhadap kanker itu adalah sebagai upaya untuk menyeimbangkan tubuh antara sel yang tumbuh pesat dengan apoptosis. Karena kanker itu berhasil keluar dari sistem imun tubuh ini, terdapat ketidakseimbangan antara pertumbuhan sel dan apoptosis. Inilah mengapa kanker berkembang dan kenapa sistem imun tubuh ini muncul untuk mengatasi perkembangan ini, tetapi tidak semuanya itu dapat memberikan respon yang efektif sehingga sel tumor tetap berkembang. Ini adalah cancer hallmark yang pada originalnya dipublikasikan pertama 2011 atau sebelumnya sudah ada 6 kunci atau 6 hallmark dari cancer. Kita mungkin sudah tahu semuanya. Dari setiap hallmark ini selalu ada atau dapat diciptakan suatu
artifisial atau mekanisme lain untuk menghambatnya. Jadi dari tiap-tiap branch ini ada teknik terapi tertentu yang dapat dimunculkan untuk mengatasinya, sehingga terapi kanker itu menjadi semakin kompleks, tidak hanya untuk mengatasi kankernya, tapi biasanya ada terapi-terapi khusus yang dapat diberikan untuk mengatasi setiap hallmark ini. Setelah 2011 ini, di samping 6 hallmark ini kemudian berkembang menjadi 10 hallmark of cancer, bertambah 4 lagi karena perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini ada emerging hallmark, salah satunya adalah sistem imun ada di sini, yaitu kemampuan sel cancer untuk avoid immune destruction atau untuk menghindari sistem imun tubuh. Selain dari ada cancer metabolism, genomic instability, dan ada chronic inflammation. Nah, ini menjadi salah satu cabang juga dari hallmark of cancer yang di samping lainnya. Jadi untuk kalau kita bisa mau mengatasi cancer, bisa mengatasi 10 hallmark ini secara komprehensif. Nah, salah satunya yang akan kita diskusikan di pagi ini adalah mengenai imun sistem melawan cancer. Nah, karena dia sudah menjadi salah satu cabang dari 10 hallmark of cancer, avoiding immune destruction ini akan kita atasi apakah juga bisa berperan dalam terapi cancer. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu atau review kembali pelajaran waktu kita S1 dulu mengenai sistem imun tubuh terhadap tantangan atau terhadap tantangan dari luar ya, termasuk dalam bidang cancer. Nah, prinsipnya untuk sistem imun tubuh itu sama, jadi sistem imun tubuh itu dibagi menjadi innate immune system dan adaptive immune system. Innate immune system itu merupakan respon imun alami, jadi di tubuh kita itu selalu ada mekanisme alami untuk melindungi manusia dari sistem imun tubuh, termasuk kulit yang intak, kemudian sel keratin di tubuh, di rambut, itu semua untuk menghalangi patogen dari luar agar tidak masuk ke tubuh dan mengganggu tubuh. Selain itu juga banyak ya mekanisme sistem imun alami itu, termasuk air mata, air liur, itu semua punya mekanisme untuk mendigesti patogen-patogen protein dari luar agar tidak menyerang tubuh. Juga terhadap enzim, granzim untuk menghancurkan partikel-partikel DNA, RNA tubuh yang DNA, RNA lain yang bisa merusak tubuh termasuk virus. Nah, selain itu di dalam tubuh itu juga terdapat mekanisme umum untuk menghadapi patogen, yaitu sistem imun yang disebut dengan innate immune system. Ini adalah menggunakan pola umum dari patogen itu sehingga tubuh dapat berespon sangat cepat terhadap patogen itu untuk menghancurkan patogen atau menghambat patogen itu tidak masuk atau mengganggu keseimbangan tubuh. Termasuk di dalamnya adalah sel-sel ini neutrofil, eosinofil, basofil, kemudian ada dendritic cell, mast cell. Jadi respon kalau ada alergen direspon oleh mast cell, juga ada eosinofil, ini termasuk dengan adaptif innate immune system. Ciri dari innate immune system itu menggunakan pola umum dari patogen, responnya cepat dan tapi tidak spesifik. Nah, apabila dari patogen atau ancaman dari luar itu tidak dapat diselesaikan oleh innate immune system, kemudian dari tubuh itu membentuk suatu mekanisme yang disebut dengan adaptive immunity. Ini responnya lambat tetapi sangat spesifik terhadap patogen tertentu. Jadi juga dia cirinya itu mempunyai sel memori. Jadi semakin orang terpapar oleh patogen, dia mempunyai memori sel imun memori yang sehingga apabila patogen itu polanya datang kembali, kita akan mempunyai sistem imun yang adaptif yang relatif lebih cepat. Nah, itu yang digunakan apabila misalnya dalam pemberian vaksin. Apabila kita memahami ini juga kita mungkin bisa sedikit memahami mengenai teori yang sekarang kontroversial mengenai vaksin Nusantara yang menggunakan dendritic cell dari manusia yang kemudian diedukasi dulu, kemudian dikembalikan. Nah, ini termasuk prinsip dari adaptive immune response, bahwa sel imun tubuh itu dapat dilatih atau ditrain atau diberikan edukasi sehingga dia memiliki T-cell memory dan juga memiliki respon imun yang sangat spesifik terhadap patogen tertentu.
semakin kita dewasa, adaptive immune response ini akan semakin terbentuk, semakin banyak T-cell memory, semakin mengedukasi bahwa kita itu akan berespon lebih cepat. Meskipun itu tidak linear dengan bertambahnya umur, adaptive immune response ini juga semakin berkurang karena adanya attrition ya atau penurunan respon imun. Nah, ini yang prinsip umumnya. Kemudian yang paling berperan dalam respon terhadap kanker itu adalah adaptive immune response atau respon imun yang spesifik, yaitu suatu respon imun yang spesifik di mana tubuh itu memerlukan suatu patogen atau antigen, kemudian perlu diproses secara khusus oleh antigen presenting cell atau APC singkatannya. Di dalam tubuh itu terdapat beberapa profesional antigen presenting cell, misalnya kalau di sirkulasi atau di perifer ada dendritik, di hepar ada sel Kupffer, kemudian di kulit ada sel Langerhans. Di setiap tisu terdapat APC ini pada umumnya disebut dendritic cell meskipun bentuknya macam-macam dan dinamai macam-macam. Nah, dengan profesional APC ini dia bisa menangkap suatu patogen, kemudian di endositosis, kemudian diproses menjadi partikel kecil, dia dirangkai oleh endosom, kemudian dipresentasikan oleh APC, antigen presenting cell oleh MHC, kemudian dia dipresentasikan sehingga sel imun tubuh spesifik dapat berikatan dan mencetuskan respon imun. Nah, adaptive immune response itu terdapat respon seluler dan respon humoral. Ini sebagai contohnya adalah respon oleh CD4 positive T cell. Apabila APC ini dapat mempresentasikan MHC, bisa MHC kelas 1, MHC kelas 2, dia akan berikatan dengan respon imun mengaktifkan sel imun tubuh CD4 positive T cell dan dia dapat menginisiasi yang telah aktif ini dapat memerangi patogen, baik itu patogen luar dari bakteri, virus maupun sel kanker apabila si APC ini dapat mempresentasikan antigen dari kanker. Dalam perannya adaptive immune response ini setelah diinduksi nanti sel T ini akan bereaksi, dia mengeluarkan sitokin atau proinflamatori, dia mengaktifkan sel B berdiferensiasi menjadi sel B yang matur, kemudian berdiferensiasi menjadi sel. Nah, ini yang menghasilkan antibodi. Selain itu, sel T yang berperan kunci dalam adaptive immune response ini juga dapat mengaktifkan sitotoxic T cell yang tadinya inaktif menjadi aktif sitotoxic T cell atau CD8 positive T cell. Nah, ini yang berperan untuk membunuh sel-sel kanker. Kalau ini yang sel plasma ini berperan memproduksi antibodi terhadap misalnya sel kanker atau virus atau bakteri. Nah, nanti antibodi itu akan berikatan dengan antigen yang berada di sel tumor. Dengan berikatannya antigen antibodi, dia punya tiga mekanisme yang akan kita bicarakan lebih lanjut bagaimana antibodi dapat menginduksi pecahnya sel tumor atau patogen. Kemudian cancer immunity sendiri kemudian dijelaskan oleh paper yang terkenal dari Immunity di 2013, bagaimana sel tubuh dapat mencetuskan respon imun terhadap sel kanker. Sel kanker yang ada di dalam tubuh itu akan dilakukan mekanisme untuk dibunuh. Jadi semakin banyak mutasi atau semakin banyak perubahan pada sel kanker, dia itu akan mengalami mekanisme kematian sel kanker, bisa melalui apoptosis atau melalui nekrosis. Dari sel-sel kanker yang mati ini, nanti dia akan mengeluarkan antigen-antigen seperti ini. Jadi sel kanker yang mati mengeluarkan antigen, nanti antigen-antigen ini akan ditangkap oleh APC atau antigen presenting cell, terutama sel dendritik. Nah, APC ini kemudian akan ditransfer ke limfonodi terdekat, dari sel, kemudian antigen yang dipresentasikan ini akan dikenali oleh limfosit, terutama CD4 positive T cell atau limfosit T. Sel T ini kemudian akan menginduksi atau menyebabkan terjadinya kematangan dari sel B atau sel T sitotoksik, kemudian dia akan diekspor ke dalam darah, masuk melalui barier darah, kemudian kembali ke sel tumor. Nah, sel T sitotoksik atau CD8 positive T cell ini akan kembali ke tempat tumornya dan menginduksi kematian tumor melalui lisis sel tumor.
Ini adalah prosesnya. Sebenarnya dari proses yang kita jelaskan itu terdapat banyak sekali mekanisme dan protein yang berperan. Jadi kita bisa mengoptimalkan dari 7 step ini untuk mengoptimalkan respon imun tubuh sehingga dapat memerangi atau membunuh sel tumor itu. Nah, cara yang pertama misalnya ini kematian sel sehingga sel tumor itu dapat mengeluarkan antigen atau antigen spesifik tumor. Nah, ini caranya adalah sebaiknya sel tumor itu mengeluarkan antigen yang spesifik sehingga dapat direspon oleh tubuh. Sayangnya tidak semua tumor atau jenis tumor itu dapat mengeluarkan cukup antigenik atau adjuvanik sehingga dapat mencetuskan respon imun tubuh. Nah, ini ada imunogenik yang mendukung imunogenik cell death, tapi juga ada yang inhibitornya telorgenic cell death. Untuk suatu APC dapat mempresentasikan antigen dari tumor ini juga terdapat beberapa protein yang berperan, ini yang menginduksi, ini yang menghambat. Jadi kalau pasiennya itu banyak memproduksi ini, jadi presentasi antigen tumor ini akan ikut terhambat. Setelah itu trafficking dari ABC ke limfonodi, nanti di sini kan banyak sel-sel limfositnya terutama T4, T8. Nah, itu nanti interaksi antara APC dengan induksi sel T ini juga terdapat beberapa protein yang dapat menginduksi tapi juga yang menghambat. Setelah kembali ke dalam darah, sel T atau CD8 positive T cell yang sudah teraktivasi ini juga terdapat beberapa protein agar dia dapat keluar dari limfonodi masuk ke darah untuk masuk kembali ke tumor. Ini ada protein-protein yang berperan, termasuk di sini adalah CXCL yang variasinya bermacam-macam. Sel limfosit ini juga harus menembus pembuluh darah masuk ke dalam tisu. Nah, ini infiltrating T cell, mungkin nanti kita bisa mendengar juga lebih banyak untuk marker-marker respon imun tubuh terhadap sel, termasuk di dalamnya adalah TIL atau ini yang masuk dalam kategori ini. Ada protein yang berperan kenapa suatu tumor itu TIL-nya tinggi, TIL-nya rendah. Nah, ini protein yang berperan untuk masuknya sel imun tubuh ke dalam tumor atau microenvironment tumor. Ini ada protein yang berperan, ada protein yang menghambat. Kemudian bagaimana sel T yang sudah teraktivasi antigen tumor itu dapat membunuh sel tumor, itu juga perlu mengenali sel tumor secara spesifik. Ada yang menginduksi adalah T cell reseptor, yang menghambat adalah reduce MHC-nya dari cancer cell. Kalau cancer cell-nya itu tidak mempunyai antigen yang dipresentasikan dari MHC, sel T-nya juga tidak dapat menginduksi. Nah, kemudian untuk ikatan sel T sitotoksik yang sudah spesifik tumor ke sel kanker yang masih hidup, itu perlu dua signal, yaitu ikatan antara MHC kelas 2, juga ada co-stimulatory. Jadi di sini untuk dapat membunuh sel tumor itu juga perlu mekanisme tertentu, ini yang mendukung, ini yang menghambat. Jadi banyak hal yang dapat kita optimalkan dari respon tubuh ini untuk menginduksi sel imun tubuh agar bisa membunuh sel tumor. Nah, yang pertama itu adalah cancer immunity. Tidak semua kanker itu dapat menginduksi sel imun tubuh secara optimal. Nah, beberapa sel kanker itu ada yang bisa, ada yang tidak bisa menginduksi sel imun tubuh. Nah, ini tergantung dari dua hal, yaitu antigenicity dan adjuvanity. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa tidak semua tumor itu bisa diterapi, misalnya dengan imunoterapi. Hanya jenis tertentu aja. Karena terapinya mahal, kita harus menentukan kira-kira tumor yang mana yang bisa kita terapi. Nah, itu sebagai dasarnya. Semua sel yang mati, sel tumor yang mati itu bisa melalui apoptosis atau program cell death, atau bisa mengalami nekrosis karena kurangnya energi, kurangnya pasokan oksigen, dan lain-lain. Keduanya ini, dua proses kematian sel tumor ini, ada yang campuran juga, itu akan menghasilkan suatu partikel kecil yang disebut dengan DAMS atau damage associated partikel atau tumor fragmen. Nah, inilah yang nanti akan digunakan oleh sel imun tubuh untuk mengenalinya apakah bisa atau tidak mencetuskan sel imun tubuh.
Kemudian tidak semua sel tumor yang mati itu, sifatnya equal ya, atau semuanya bisa mencetuskan, respon imun tubuh. Nah, ini beberapa, signal, yang diperlukan untuk mencetuskan sel imun tubuh seperti yang telah kita diskusikan lagi. Ini adalah sel tumor, kemudian sel tumor yang mati dari nekrosis maupun dari, apoptosis itu akan mengeluarkan DAMS atau partikel kecil dari tumor yang bersifat antigenik. Nanti akan partikel kecil-kecil ini akan ditelan oleh, dendritic cell atau profesional APC ya. Dari partikel yang kecil-kecil ini akan dimakan, kemudian proses, kemudian akan menjadi presentasikan, sebagai dalam bentuk antigen presenting cell bila sel DC cell ini menjadi matur melalui MHC kelas 1 atau MHC kelas 2. MHC kelas 1 ini nanti akan menginduksi CD8 positive T cell dengan signal pertama dan signal kedua co-stimulatory. CD8 positive T cell yang telah aktif ini dapat membunuh sel tumor melalui sitolisis, artinya sel tumornya itu akan dilisiskan. Selain itu sebelum tahap ini, antigen tumor yang dipresentasikan oleh MHC itu akan dikenali oleh CD4 positive T cell sehingga dia mengalami maturasi melalui signal pertama MHC kelas 2 dan juga anti T cell reseptor dari CD4 positive T cell dan co-stimulatory. Apabila dia ini sudah aktif, dia juga mengeluarkan sitokin dan stimulatori untuk mengaktifkan CD8 positive T cell dan juga sel B atau sel plasma sehingga dapat menghasilkan antibodi. Seperti itu kira-kira bagaimana tubuh dapat mencetuskan respon imun terhadap kanker. Kemudian dari berbagai protein atau DAMS atau antigen yang dikeluarkan oleh sel tumor yang telah mati ini, dia memang bentuknya macam-macam seperti ini. Ini ada beberapa klasifikasinya dan itu bisa mencetuskan sifat antigenik dari tumor yang bermacam-macam. Tentang keefektifan sel tumor untuk menginduksi sel kanker itu tergantung dari antigenicity dan juga adjuvanity. Ini adalah, yang kedua, setelah sel tumor itu mengeluarkan antigennya, yang kedua adalah sel antigen itu harus dikenali oleh sel pertahanan tubuh, antigen presenting cell, sehingga dapat dikenali dan dipresentasikan. Nah, APC ini juga dapat dioptimalkan dengan berbagai cara atau tergantung juga APC atau respon imun dasar dari orang yang menderita kanker itu dapat mempresentasikan tumornya atau tidak. Nah, kriteria dari profesional APC itu, jadi yang berperan dalam presenting cell itu tidak hanya dendritik, tapi bisa makrofag, bisa juga sel B. Yang paling profesional itu dendritik. Kalau misalnya di kulit ya Langerhans, kalau di Hepar Kupffer ya itu macam-macam namanya, tapi intinya itu sifatnya hampir sama, yaitu dendritik selnya. Ini adalah feature-nya atau cirinya, dia bisa fagositik, dia bisa mengekspresikan reseptor dari sel tumor yang mengalami apoptosis sehingga dapat mempresentasikan antigennya. Dia berada di tisu, tidak di darah saja. Kalau yang makrofag kan dia berada di darah ya biasanya, atau monosit ada di darah. Tapi yang profesional itu biasanya ada di tisu karena sel tumor kan ada di tisu, atau patogen itu yang masuknya biasanya dari tisu baru kemudian ke pembuluh darah. Dia dapat bergerak, artinya dapat menembus limfonodi, kemudian masuk ke T-cell zone-nya, kemudian dia dapat mengekspresikan dalam kadar yang tinggi MHC kelas 2, dan dia dapat mengekspresikan co-stimulatory molekul. B-cell ini juga dapat berperan sebagai APC melalui reseptornya, atau B-cell reseptor yang berbentuk seperti antibodi seperti ini. Dia dapat mengenali antigennya melalui B-cell reseptor, mengekspresikan MHC kelas 2 dan mengekspresikan co-stimulatory molekul. Jadi APC yang profesional ini juga diharapkan bisa mempresentasikan antigen dari sel dan kita mungkin bisa memodifikasinya untuk mengoptimalkan kerjanya. Kemudian aktivasi dari T-cell oleh APC. Jadi apabila suatu APC antigen presenting cell ini sudah bisa memakan sel tumor atau memakan partikel tumor atau
memakan bagian-bagian dari sel tumor yang mati itu, dia akan di endositosis, kemudian diproses, dia nanti di retikulum endoplasmikum itu akan partikel-partikel sel tumor ini akan dirangkaikan, kemudian oleh MHC. Nah, MHC ini akan dipresentasikan keluar oleh endositosis, kemudian dipresentasikan keluar. Nah, ini MHC kelas 1, ini MHC kelas 2. Nah, MHC kelas 2 ini yang mempresentasikan antigen nanti akan dikenali oleh T-cell reseptor yang CD4 positif, MHC kelas 1 dikenali oleh CD8 positif T-cell. Dengan kalau bisa seperti ini, nanti bisa mempresentasikan antigen dapat dikenali sel imun tubuh. Masih perlu satu signal lagi yang disebut dengan co-stimulatory signal. Tumor spesifik dan tumor associated antigen. Jadi interaksi antara tumor kemudian bisa diproses dan dipresentasikan antigennya oleh APC itu tergantung dari salah satunya adalah sel tumornya. Jadi sel tumor itu macam-macam, ada yang bisa proteinnya dipresentasikan sebagai antigen, tapi ada yang tidak. Nah, yang dapat dipresentasikan itu dapat digolongkan menjadi dua, tumor spesifik dan tumor associated antigen. Nah, ini adalah contohnya peptid antigen yang dipresentasikan MHC kelas 1 kepada sel-sel normal. Nah, ini tumor spesifik antigen, tumor associated antigen. Ini cuma sedikit berbeda. Artinya kalau tumor spesifik antigen ini karena berasal dari sel tumor itu sendiri, yang dia terjadi karena mutasi yang terus-menerus. Jadi sel tumor itu kan berkembang karena adanya mutasi, tapi satu mutasi aja tidak bisa mencetuskan sel tumor. Sel tumor itu biasanya berkembang karena adanya mutasi, kemudian tidak bisa di-repair, dan mutasinya itu berkumpul karena misalnya paparan karsinogenik yang terus-menerus, atau inflamasi kronik, atau paparan atau infeksi oleh virus pada beberapa sel tumor yang diinduksi oleh virus, misalnya pada cervical cancer oleh HPV atau pada NPC oleh EBV. Nah, itu karena paparan yang terus-menerus ini membuat sel ini bisa mengalami mutasi, berkumpul mutasinya, baru kemudian dapat dipresentasikan. Nah, yaitu yang disebut dengan tumor spesifik antigen. Kalau tumor associated antigen itu misalnya adalah misalnya pada tumor atau kanker testis itu biasanya kalau pasien sudah dewasa, testis itu seharusnya tidak mempunyai protein yang dulu waktu embrional itu sudah tidak diekspresikan lagi. Nah, beberapa kanker testis itu bisa mengaktifasi embryonic protein yang dulu pernah dihasilkannya. Jadi dalam perkembangannya memang untuk terdapat sedikit atau persamaan antara perkembangan sel kanker dengan perkembangan embrionik. Beberapa pathway protein itu sama. Jadi memang untuk perkembangan embrional itu nanti harus berhenti tahap tertentu saat manusianya dewasa. Apabila protein-protein itu masih ada atau direaktivasikan kembali, nah itu bisa mencetuskan terjadinya kanker. Contohnya adalah kanker testis. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga apabila kita ingin terapi, misalnya terapi stem cell. Kalau stem cell-nya itu pluripotent embryonic stem cell, nah itu memang mungkin bisa mencetuskan respon imun ini, tapi juga memberikan risiko pasien untuk terjadinya kanker embrional, termasuk kanker testis, seperti itu. Jadi ada keuntungan kerugiannya. Ini adalah contoh-contoh dari tumor antigen, nanti ada contoh-contoh dari tumor associated antigen. Yang termasuk tumor antigen itu kalau yang paling gampang ya HER2/neu itu oleh breast, sebagian oleh ovarian cancer, itu merupakan suatu contoh tumor spesifik antigen ya, karena dia diekspresikan oleh sel tumor itu sendiri. Kalau ini juga masuk dalam tumor antigen, tumor associated antigen ya, yang ini tumor spesifik mutated oncogen atau tumor antigen, yang ini tumor associated antigen. Kemudian sel mediated immune response kepada tumor. Nah, untuk sel mediated immune response ini dibagi menjadi dua, sama dengan respon imun tubuh terhadap patogen lain. Ada
cell mediated dan ada immune mediated. Artinya kalau sel tumor ini mengalami kematian atau mati, nekrosis atau apoptosis, dia akan ditangkap oleh APC, sel-selnya ini didegradasi atau tumor antigen DAMS tadi dimasuk menjadi APC, diproses. Nanti diproses dalam APC antigen presenting cell itu dipecah kemudian dirangkai oleh MHC. Kalau MHC kelas 1 nanti MHC kelas 1 dipresentasikan, MHC kelas 2 juga. Nah, memang untuk ini ada 2 kelas ini. Kalau kita mau mulai dari yang MHC kelas 1 ini nanti saling berhubungan. MHC kelas 2 itu nanti akan dikenali oleh CD4 positive T cell. Adanya kostimulatori menyebabkan naif CD4 positive cell, artinya CD4 positif yang belum mengenali antigen sama sekali. Nah, ini sekarang mengenali antigen dari tumor ini yang dipresentasikan oleh MHC kelas 2. Nanti dia akan berdiferensiasi menjadi T helper, TH1 dan TH2. Untuk TH1 ini nanti membantu perkembangan diferensiasi dari limfosit T sitotoksik atau CD8 positif T cell. Jadi MHC kelas 1, MHC kelas 2 ini nanti saling bekerja sama. CD4 positif cell oleh T helper 1 membantu diferensiasi dari naif CD8 positif T cell menjadi T limfosit CD8 positif T cell yang matur. Kalau MHC kelas 1 nanti akan dikenali oleh CD8 positif T cell dengan bantuan T helper 1 ini nanti akan berdiferensiasi menjadi sitotoksik T lymphocyte. Nah, sitotoksik T lymphocyte ini dia yang mempunyai kemampuan untuk membunuh sel tumor. Sebagian dari sitotoksik T limfosit ini akan berdiferensi menjadi memori T cell, nanti dia akan tersimpan di kelenjar limfonodi atau sistem limfatik yang ada di dalam tubuh. Selain itu, dia dari aktivasi oleh MHC kelas 2 yang dikenali oleh CD4 positif T cell, selain berdiferensiasi menjadi T helper 1, juga ada yang berdiferensi menjadi T helper 2. Nah, T helper 2 ini yang membantu diferensiasi sel B menjadi sel plasma. Nanti sel plasma ini yang memproduksi antibodi khusus yang dapat mengenali antigen. Antibodi-antibodi ini nanti akan berikatan dengan antigen pada tumor, sel tumor, kemudian dapat menginduksi respon imun apabila berikatan dengan sel B-nya kemudian dia akan mengeluarkan menginduksi untuk terjadinya pemecahan sel tumor. Tetapi secara umum respon imun tubuh terhadap sel tumor itu paling banyak diperankan oleh cytotoxic lymphocyte cell ini karena dia dapat menginduksi pemecahan sel tumor. Kemudian bagaimana sel imun tubuh ini dapat memproduksi T cell yang efektif yang dapat mengenai sel tumor. Agar suatu presentasi antigen tumor oleh APC itu dapat dikenali sel T, kita ketahui bahwa dia harus dipresentasikan oleh MHC, mempresentasikan antigen atau peptide yang spesifik terhadap tumor tertentu, dan ini harus dikenali oleh limfosit T, oleh limfosit T melalui T cell receptor atau TCR. Selain itu, APC ini juga harus menghasilkan kostimulatori CD80 yang dikenali oleh CD28 dari sel limfosit ini. Dengan adanya kedua signal ini, signal pertama antigen presentation dan signal kedua co-stimulation inilah yang dapat mencetuskan sel imun. Selain itu juga perlu dipertimbangkan adanya signal ketiga inflamatory cytokine yang umumnya dipunyai oleh APC itu sendiri. Adanya kelengkapan signal ini itulah yang dapat mencetuskan respon imun tubuh terhadap sel kanker. Oke. CD4 positif T cell ini sebenarnya juga ada macam-macam. Secara umum itu dibagi yang paling terkenal 2 ya, T helper 1, T helper 2. T helper 1 tadi kita ketahui dia memproduksi, dia itu cirinya ada ini mengekspresikan STAT4. STAT4 ini adalah istilahnya dia dapat memproduksi nanti
inflammatory respon IFN dan TNF beta ini. Tadi T helper 1 itu membantu diferensiasi sel CD8 positif T cell menjadi cytotoxic T cell. Kemudian T helper 2 itu cirinya dia mengekspresikan STAT6 dan GATA3. Dia itu membantu diferensiasi dari sel B menjadi sel plasma sehingga dapat menghasilkan antibodi. Selain itu juga sel T atau CD4 positif T cell ini nanti ada juga yang bersifat T regulatory. Ini berfungsi untuk menghentikan respon imun. Apabila sel kankernya sudah tidak ada, respon imun terhadap kanker ini juga harus dihilangkan, karena kalau tidak dihilangkan nanti orangnya akan mengalami reaksi hipersensitivitas. Ini juga merupakan respon imun tubuh untuk sebagai cross check balance ya. Kalau terlalu berlebihan tidak baik karena akan menyerang sel tubuh sendiri, tapi kalau lemah juga tidak terlalu baik. Jadi ada juga T regulatory. Kalau patogennya sudah tidak ada, dia akan bekerja untuk menghentikan responnya sehingga tinggal T cell memory. Kalau ada patogen yang sama lagi, nanti mereka akan diinduksi kembali. Kemudian ada juga respon imun yang disebut dengan respon imun humoral. Ini dari cabang yang sini. Jadi tadi kan ada T helper 1, T helper 2. Untuk yang respon imun humoral itu dibantu oleh T helper 2 setelah CD4 positif T cell ini berdiferensiasi. Nah, di sini dia akan menginduksi B cell, nanti berdiferensiasi menjadi menjadi sel plasma sehingga dapat menghasilkan antibodi. Nah, bagaimana sih antibodi itu dapat ikut berperan dalam membunuh sel tumor atau membunuh antigen? Nah, ini aktivasinya. Jadi sel antibodi itu dibagi. Nanti kalau kita belajar lebih lanjut, dia biasanya ada yang cabang seperti Y. Ini ada prime-nya, ada tangkainya. Nah, ini yang frame-nya, ini yang berfungsi untuk mengenali antigen. Jadi dia itu dapat mengatasi sel tumor melalui dua mekanisme, yaitu yang T cell independent dan T cell dependent. Ini yang untuk butuh B cell activation keduanya. Juga diperankan oleh jenis antibodi yang berbeda. Kalau yang T cell independent membutuhkan T cell ini dibantu oleh imunoglobulin M, kalau yang T cell dependent itu dibantu oleh imunoglobulin G. Jadi sel plasma sel B yang telah berdiferensiasi menjadi sel plasma itu dapat menghasilkan antibodi. Nah, antibodi itu bisa IgG atau IgM. Kalau IgM nanti dia akan membentuk seperti ini. IgM yang berjejeran ini nanti akan bekerja sama dapat mengenali antigen dari tumor. Nah, kalau sudah dapat mengenali antigen dari tumor, nanti akan dapat diproses lebih lanjut sehingga dapat mengatasi sel tumornya itu sendiri. Tetapi kalau misalnya imunoglobulin yang berperan itu IgG, nanti prosesnya seperti ini, dalam mengatasi sel tumor itu dia perlu bantuan T cell, karena dari IgG yang mengenali antigen ini nanti dapat menginduksi MHC kelas 2 yang juga dipunyai oleh sel B yang kemudian dikenali oleh CD4 positif T cell yang dapat kemudian mempunyai TCR yang lain sehingga dapat mengaktifasi dendritic cell dan dapat membunuh sel tumor. Kemudian ini adalah bentukan antibodi atau humoral imun sistem dalam berperan melawan tumor ini. Ada seperti saya kemukakan berbentuk huruf Y, ini FAC atau fragmen yang AC, dan ini fragmen antibodi. Nah, ini yang tangan yang Y ini yang digunakan untuk mengenali antigen. Apabila sel B atau sel plasma ini dia sudah mempunyai kemampuan untuk antibodi ini berperan dalam ini. Jadi ini adalah misalnya target selnya, sudah ada antigen di sini yang kemudian dikenali oleh antibodi. Nah, ini nanti gimana si antibodi ini dapat membantu respon imun tubuh untuk membunuh sel tumor. Salah satunya adalah melalui kompleks komplement. Jadi antibodi nanti akan menginduksi atau berikatan dengan komplement, membentuk pembentukan dari membran attack complex yang difasilitasi oleh komplement ini sehingga
sel targetnya, dalam hal ini sel tumornya akan mengalami kematian atau mengalami lisis. Kemudian antibodi itu yang telah berikatan dengan sel tumor ini juga dia dapat menginduksi NK sel. Dari NK sel ini nanti akan terbentuk ADCC yang dapat memproduksi partikel-partikel yang dapat menghancurkan sel tumor ini. Selain itu juga berperan melalui ADCP atau effector cell, misalnya makrofag itu melalui Fc gamma reseptor. Dan apabila sudah mengenai seperti ini, nanti juga akan dapat menginduksi sel imun tubuh yang dapat membunuh sel tumor. Mohon maaf, ada telepon. Oke, mohon maaf. Ya, kita lanjutkan. Ini beberapa monoklonal antibody yang diterima oleh FDA yang dapat digunakan atau dapat mencetuskan ADCC mediated mechanism. Salah satunya yang terkenal adalah trastuzumab atau Herceptin, yang ini merupakan suatu antibody dari luar tubuh atau humanized antibody yang dapat diberikan untuk melawan sel kanker. Dia target khususnya adalah HER2. Jadi dia fungsinya adalah antibodi-antibodi yang yang dimasukkan ke dalam tubuh, dia dapat menginduksi proses ADCC ini. Jadi dia menginisiasi efektor selnya NK sel sehingga NK sel ini mengeluarkan partikel-partikel yang dapat mendegradasi sel tumor, mencetuskan lisis sel tumor. Juga antibodi lain, misalnya CD20 untuk yang terkenal dari MAPTERA atau rituximab untuk DLBC, diffuse large B-cell sarcoma, kemudian juga VEGF pada colon cancer, EGFR, dan lain-lainnya. Apa saja yang mempengaruhi regulator NK cell effector. Nah, ini karena perlu dipelajari karena untuk dapat mengetahui bagaimana suatu antibodi itu dapat secara efektif membunuh sel tumor. Nah, ini sel normal kemudian mempresentasikan MHC. Nah, di situ ada aktivator maupun inhibitori. Nah, kita perlu mengenal ini karena sebaiknya kalau suatu sel tumor dapat dibunuh ini aktivasinya harus lebih besar dari inhibitornya. Apabila ini, maaf sebentar. Sudah ada di foto, kemudian di lemari itu loh, di lemari yang ada paspor-paspor itu. Kemudian yang induced self ini juga dapat apabila dari luar ini lebih tinggi daripada inhibitornya, ini dapat membunuh, tetapi apabila aktivatornya itu lebih banyak, induksi lebih banyak, juga dapat mengaktifkan sehingga dapat membunuh sel kankernya lebih banyak lagi. Nah, ini beberapa protein yang berperan sebagai inhibitor atau sebagai aktivasi dari NK cell respon ini, sehingga ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan apabila kita memberikan antibodi ke tubuh pasien. Kemudian ini beberapa konsep yang terus mengalami perubahan berkaitan dengan terapi imunologi yang dapat diberikan pada pasien kanker. Jadi pada intinya kita dapat mengeksplorasi respon imun tubuh itu sehingga dapat secara optimal memberikan kemampuan membunuh sel tumor itu. Nah, ini tadi kan tahapannya ada 7 atau 7 tahap, masing-masing itu dapat dioptimalkan. Nah, perkembangan imunoterapi pada kanker ini mengalami banyak perubahan, ada mulai dari cancer immunoediting, neoantigen, immune reaction, combination antibody base,
yang terakhir adalah tumor induced immunosuppression. Nah, ini yang paling terakhir. Kalau combination monoclonal antibody based therapy itu contohnya pada pemberian trastuzumab atau Matera atau rituximab. Nah, ini yang terakhir tumor induced immunosuppression. Itu karena ditemukannya oleh dua pemenang Nobel tadi protein-protein yang berfungsi untuk menghambat respon imun terhadap kanker atau terhadap sel kanker karena ekspresi dari protein-protein yang berperan dalam imun checkpoint inhibitor. Ini adalah teori pertama ya mengenai cancer immunoediting. Kalau kita belajar lagi respon imun terhadap tumor itu jadi biasanya ini sel normal ini bertransformasi menjadi sel kanker meskipun teori karsinogenesis macam-macam ya. Ada yang cancer stem cell atau yang lain tidak semuanya sel normal bertransformasi menjadi sel tumor. Bertransformasinya menjadi sel tumor ini akan mencetuskan suatu respon imun tubuh. Hal ini disebabkan karena sel tumor itu mempunyai antigen-antigen yang berbeda dengan sel-sel yang normal. Bagaimana dia bisa mencetuskan respon imun tubuh? Tahap pertama itu disebut dengan elimination, artinya dia melalui innate dan adaptive immunity, sel tumor ini dapat dikenali oleh sel-sel imun tubuh, kemudian sel imun tubuh ini mengeluarkan berbagai macam protein, enzim, mekanisme, sehingga dapat melisiskan sel tumor. Pada tahap ini, sel tumor dapat dieliminasi. Tahap ini disebut dengan elimination atau cancer immune surveillance. Apabila ini tumornya tumbuh terus karena dia berevolusi, sel tumornya itu terus mengalami mutasi sehingga pada suatu saat mutasinya itu tidak dapat dieliminasi oleh sistem imun tubuh ini. Maka tahap kedua adalah terjadinya equilibrium, artinya cancer persisten. Dia yang sudah mati, kemudian sel tumor ada satu yang selamat, tapi mengalami mutasi yang terus-menerus sehingga ini dapat dikenali sebagian mati tapi sebagian itu tidak mati. Nah, tahap ini yang disebut dengan equilibrium. Kemudian bila sel kankernya terus berevolusi, nah ini akan terjadi proses suatu escape. Bagaimana sel tumor itu dapat escape atau avoid imun respon sehingga sel tumornya berkembang lebih cepat daripada respon imun tubuh. Nah, ini menimbulkan tanda-tanda termasuk dalam hal ini adalah chronic inflammation. Ini adalah suatu tahap yang disebut dengan cancer immunoediting, kemampuan sel tumor beradaptasi dengan respon imun tubuh dan bagaimana dia bisa survive terhadap serangan sel imun tubuh itu sampai timbul suatu proses yang disebut dengan escape. Kemudian dengan perkembangan lebih lanjut, kan dari itu perkembangan imunoterapi ini dari cancer immunoediting, tumor neoantigen, immune reaction, monoclonal antibody, kita tiba pada tumor induced immunosuppression. Nah, ini disebabkan dari suatu penelitian Ton Schumacher ini ya, ada yang dipublikasikan di Science, itu tidak semua sel tumor itu mempunyai kemampuan yang sama atau sifat antigenik yang sama. Ini sudah diurutkan berdasarkan jumlah mutasi per base number of mutation per megabase per mega basa nukleotida. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah tumor yang paling tidak antigenik, ini adalah tumor yang paling antigenik. Intinya kalau paling antigenik ini seharusnya dia dapat mencetuskan respon imun yang lebih banyak karena kita sudah belajar bahwa untuk mencetuskan respon imun sel kanker yang mati itu perlu ditangkap oleh APC dan dipresentasikan. Semakin banyak mutasinya itu semakin banyak antigen yang kemungkinan susunan proteinnya atau susunan asam aminonya itu berbeda-beda sehingga respon imun itu akan lebih banyak apabila mutasinya karena dia mempresentasikan antigen yang berbeda. Nah, ini yang paling banyak mutasi per milibase per itu adalah melanoma, kemudian lung cancer. Kalau breast cancer itu di tengah ya, meskipun nanti juga kita perlu belajar bahwa breast cancer itu meskipun satu sama-sama breast cancer, tapi dia subtype-nya berbeda-beda. Nah, ini klasifikasinya nanti untuk subtype-nya juga bisa ke subtype tertentu bisa masuk ke yang sedang atau yang mutasinya ada yang banyak, ada yang sedikit. Ini tetapi kenapa dia itu mengalami mutasi yang banyak tetapi masih tidak dapat dibunuh oleh sel imun tubuh?
karena sel kanker yang ini itu biasanya mempunyai suatu mekanisme yang dapat menghambat respon imun tubuh ini. Eh, ini adalah suatu konteks dari sel tumor, kemudian sel imun. Ini adalah beberapa microenvironment-nya yang mendukung perkembangan sel tumor atau yang mendukung bahwa dia itu dapat menghindari serangan imun tubuh. Jadi konteksnya itu tidak hanya berdasarkan jumlah mutasinya, tapi juga berdasarkan respon imun lokal atau microenvironment-nya. Jadi konteksnya itu ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya, tipe, lokasi, densitas, functional orientation of immune cell, kemudian juga ada tumor margin atau immunoscore. Juga ada respon yang disebut dengan T-regulatory. Di sini apabila suatu tumor itu memproduksi Treg yang tinggi, itu akan menghambat respon imun tubuh dapat mengenali atau menyerang sel tumor itu. Salah satu cara yang kita lakukan adalah menghambat Treg ini pada saat kita memberikan imunoterapi. Kemudian ada juga mekanisme yang ini adalah mesenchymal MDSC, mediated immunosuppressor. Jadi ada suatu mekanisme yang selain Treg ada mekanisme MDSC ini yang dapat menghambat respon imun tubuh. Nah, ini juga harus kita hambat apabila kita ingin memberikan terapi imunologi yang efektif, immune derived suppressor cell. Ini adalah 4 pilar untuk dapat menginduksi antitumor dalam tubuh. Yang pertama, elimination of immune suppression atau menghilangkan supresi sel imun yang berperan dalam supresi, termasuk Treg, MDSC tadi. Kemudian yang kedua adalah immunogenic cancer cell death. Jadi menginduksi kematian sel tumor sehingga sel tumor ini dapat bersifat lebih antigenik. Jadi sekarang ada tahap-tahap selain 4 hal yang dapat meningkatkan respon imun tubuh. Satunya adalah mengeliminasi inhibitornya. Yang kedua, menginduksi agar sel tumor itu lebih antigenik. Salah satunya misalnya dengan kemoterapi, radioterapi, kemudian oncogen inhibitor, HDAC, kemokin, vaksin, dan proteosom. Nah, beberapa teknik yang terbaru itu adalah apabila kita ingin yang sudah banyak penelitian RCT-nya itu apabila kita ingin menterapi pasien triple negative breast cancer itu dilakukan kemoterapi 1 sesi atau 2 sesi dulu biasanya dengan nab-paclitaxel. Biasanya sel tumor ini akan bersifat lebih antigenik baru kemudian dilakukan pemberian imunoterapi. Contohnya seperti itu, cara menginduksi agar sel kanker itu bersifat lebih antigenik sehingga respon imun tubuhnya itu lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan APC, fungsi APC atau antigen presenting cell. Nah, ini yang konsep yang untuk vaksin Nusantara itu ya mungkin contohnya APC dari dalam tubuh diedukasi di luar. Tapi dalam hal ini tidak harus seperti itu. Bagaimana kita bisa meningkatkan APC antigen presenting cell ini sehingga dia dapat secara efektif mempresentasikan antigen sel tumor. Misalnya ini dengan STING activator, TLR agonis, SIRP antagonis, atau CD40 agonis, dan lain-lain. Nah, ini sudah beberapa masuk dalam uji di lab maupun uji klinis. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan sel T atau macrophage effector activity atau aktivitasnya. Jadi ini beberapa cara untuk meningkatkan misalnya T sitotoksik atau CD8 positive T cell sehingga dia dapat membunuh sel kanker itu lebih efektif atau ini CTL-nya ya, atau mekanisme lain termasuk meningkatkan ADCC tadi adalah pemberian antibodi yang dapat mencetuskan proses ADCC sehingga sel kankernya itu dapat dibunuh secara efektif. Nah, ini yang paling baru adalah karena di dalam sel-sel tumor yang biasanya mutasinya banyak tetapi dia masih bisa berkembang karena tidak dikenali oleh sistem imun tubuh. Hal itu disebabkan karena dia atau sel tumornya itu memproduksi protein yang menghambat respon imun tubuh untuk menyerang sel tumor itu yang disebut dengan imun checkpoint inhibitor
Nah, ini ada banyak imun checkpoint inhibitor. Yang paling terkenal ini adalah CTLA4, PD-1, yang dua-duanya ini sekarang sudah terdapat imunoterapi untuk menghambatnya. Jadi intinya apabila CTLA4 ini adalah berikatan dengan B72 ini menyebabkan terjadi anergi. Artinya sel kanker itu tidak dapat diserang oleh sel imun tubuh, atau PD-1 yang berikatan dengan PDL1 atau PDL2 itu juga menyebabkan sel imunnya tidak dapat sel tumornya tidak dapat diserang oleh sel imun tubuh. Artinya bila terdapat ikatan misalnya MHC kelas 1 atau MHC kelas 2 dengan T-cell reseptor, terdapat co-stimulatory signal, inflammatory signal, tapi di sisi lain dari sel T itu terdapat CTLA4 yang berikatan dengan B72 atau PD-1 yang berikatan dengan PDL1 atau PDL2, tetap saja itu sel imunnya tidak dapat teraktivasi. Apabila kita menghambat PD-1, CTLA4 atau PDL1, PDL2 atau B72, kemungkinan proses aktivasi itu akan berlangsung sehingga sel T sitotoksik dapat membunuh sel tumornya. Ini yang di garis atau di tanda merah itu merupakan checkpoint reseptor break to limit T cell activation untuk menghambat aktivasi sel T. Nah, ini konsepnya imun checkpoint inhibitor ini apabila ada ikatan MHC dengan T-cell reseptor, kemudian ada kostimulatori, ada sel inflamasi, tapi di situ ada ikatan PDL1 dengan PD-1 atau CTLA4 dengan B7, CD28 dengan B7. Nah, ini menyebabkan sel T ini tidak dapat teraktivasi menjadi sel T sitotoksik. Inilah yang digunakan terapi saat ini, memberikan antibodi yang menghambat CTLA4, menghambat PDL1, sehingga sel T ini dapat teraktivasi dan memproduksi sel T sitotoksik T limfosit untuk membunuh sel-sel tumor ini. Bisa dibayangkan bila PDL1-nya ini semua terhambat, ini akan efektif sehingga sel T-nya ini bisa membunuh sel tumor. Kemudian yang menjadi muncul adalah karena terapi imunologi itu cukup mahal, jadi kita harus menselek pasien mana yang kira-kira memberikan memberikan efek terapi yang paling optimal kepada pasien. Jadi kalau di triple negative breast cancer atau melanoma itu bisa dibagi menjadi 4. Jadi ada yang menggunakan marker TIL dan juga PDL1, ada yang TIL-nya positif, PDL1-nya positif, TIL-nya positif, PDL1-nya negatif, TIL negatif, PDL1 negatif, TIL-nya negatif, PDL1 positif. Nah, untuk yang bagian yang sini itu yang paling memberikan respon imun yang paling respon terapi yang paling baik apabila diberikan imunoterapi. Artinya PDL2-nya itu dihambat, tapi TIL-nya tinggi karena TIL ini yang berfungsi sebagai tumor infiltrating lymphocyte. Jadi limfositnya sebagai tentaranya itu bila PDL1-nya dihambat, dia akan memberikan yang akan membunuh atau menginduksi kematian sel tumor tersebut. Itu yang sampai sekarang dilaporkan, tetapi mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenapa imunoterapi itu tidak efektif atau terdapat resistensi terhadap imunoterapi setelah imunoterapi. Jadi imunoterapi juga kadang bisa menimbulkan resistensi, nah itu yang akan menjadi tantangan berikutnya dan akan address oleh atau diteliti selanjutnya sehingga bagaimana kita bisa mengoptimalkan imunoterapi itu pada pasien kanker. Oke, ini adalah kesimpulannya. Ada berbagai macam mekanisme untuk mencetuskan respon imun terhadap sel kanker. Kemudian sampai saat ini terdapat evolusi berbagai macam strategi untuk menginduksi atau mengoptimalkan respon imun tubuh terhadap sel kanker. Nah, yang terakhir menjadi booming atau menjadi banyak perhatian adalah melalui inhibisi dari checkpoint inhibitor ini yang terbukti efektif, terutama untuk pasien atau jenis kanker yang mutation load-nya itu tinggi, meskipun untuk
marker yang dapat memprediksikan keberhasilan respon imunoterapi itu masih macam-macam atau masih menjadi topik penelitian. Ada yang menggunakan PD-L1 TIL, ada yang menggunakan tumor mutation burden, ada yang menggunakan marker-marker yang lain. Yang sampai saat ini diterima itu baru TIL dan PD-L1, kemungkinan di masa mendatang terdapat marker-marker yang akan lebih efisien atau lebih ekonomis sehingga dapat digunakan di klinis dan dapat memprediksikan suatu pasien atau seorang pasien itu dapat berespon terhadap imunoterapi. Begitu dokter, kira-kira yang dari saya, Dok. Ya, terima kasih Dr. Lukman dengan presentasinya yang sangat detail, cukup kompleks, dan tentunya teman-teman sekalian tadi mendengarkan semoga tidak ngantuk karena hal ini ilmu yang dari waktu saya mahasiswa di FK saya pertama mendengar dari seorang Profesor John Root. Dia memakai 2 papan tulis di Mangkubumen itu menjelaskan lari-lari itu ya, menjelaskan bagaimana reaksi imunitas. Jadi hari ini kita mengenal, dijelaskan oleh Dr. Lukman, dipaparkan tentang imun sistem ya. Tadi kita mengenal 7 langkah untuk rilis cancer antigen ya, untuk sel antigen. Bagaimana cara kerjanya dijelaskan dari APC tadi ke limfonodi, kemudian akan ke limfocyte cell dan responsnya. Jadi kita tadi juga sudah disebut-sebut tumor infiltrat limfosit cell. Kemudian juga dikenal tahapan-tahapan, tadi ada 4 pilar untuk target induced tumor cell. Pada prinsipnya kita ini mencoba tadi yang terakhir itu kesimpulannya itu bagaimana melihat perbedaan mekanisme ya dari imun respons untuk melawan kanker, dan bagaimana kita mau mengembangkan yang terakhir itu adalah disebutkan ada imun checkpoint inhibitor, ya ini imun checkpoint inhibitor. Sebetulnya topiknya saya tadi awalnya mau memberikan presentasi kira-kira ada 12 slides tentang imun checkpoint inhibitor. Ini yang sekarang disebut backbone ya, sebagai tulang punggung dalam cancer imunoterapi. Nah, sebelum kita buka, waktunya nggak banyak, tapi saya coba karena tidak bisa presentasi, saya coba membacakan beberapa yang saya ingin sampaikan, bahwa tadi disebut PD-L1 ini yang sudah di klinik ya, saya lebih aspek di klinik. Jadi PD-L1 status pada kanker payudara itu bagaimana pandangan yang terkini dan perspektif dalam penelitian. Nah, itu kita ketahui kanker payudara itu secara tradisional itu tidak dipandang secara khusus sebagai tumor imunogenik, umumnya tidak. Namun perkembangan yang terkini seperti tadi yang diungkapkan Dr. Lukman, khususnya saya lebih melihat kanker yang paling agresif yaitu adalah TNBC. Ya, kalau kita paling celaka dengan TNBC, tentunya ternyata alam memberikan suatu cara untuk melawan, yaitu TNBC ini agresif adalah yang imunogenik, jadi dia adalah imunogenik. Oleh karena itu menunjukkan bahwa bagaimana dia bagaimana dia menunjukkan resisten terhadap kemo, dan prognosis yang jelek ini justru ada suatu peluang untuk imunogenik. Dan bagaimana sel tadi disebutkan menunjukkan ekspresi molekul sebagai target imunoterapi. Itu yang tadi dengan
bagaimana Dr. Lukman menjelaskan cukup panjang lebar ya. Artinya ini sebagai suatu bahan kuliah yang sangat menarik karena detail, dan di sini kita bisa melihat bahwa ada advances and challenges, atau advances itu kemajuan yang sangat besar serta tantangan-tantangan yang besar. Nah, ini termasuk tadi memilih, tadi Dr. Lukman menyebutkan memilih pasien-pasien atau mengidentifikasi pasien-pasien yang mungkin benefit ya, bermanfaat untuk imunoterapi. Nah, metode yang akan menganalisa sampel-sampel dalam nanti kita akan melakukan penelitian itu untuk mengevaluasi imunogenetik ini adalah suatu tantangan sehingga kita bisa melihat potensial target yang kita ada sekarang ini adalah bagaimana menilai atau assessment sel tumor yang teliti untuk menjadi tujuan terapi, yaitu imunoterapi. Mungkin slide saya karena nggak bisa dipresentasikan, saya hanya bisa memberikan bahwa PDL1 atau tadi imunosistem itu adalah begitu kompleks dan begitu intriguing ya, jadi sangat intrik gitu ya. Jadi ini melibatkan berbagai seluler proses ya di dalam cancer cell itu sendiri secara intrinsik dan juga secara interaksi antara sel kanker dan sel imun. Baik, teman-teman sekalian, untuk menyingkat waktu kita buka, mungkin ada komentar dari Rini ataupun residen ataupun ini forum ini kayaknya lebih banyak peserta ya. Silakan. Mungkin Dr. Lukman, silakan kalau ada yang ngasih komentar. Ya, boleh dok. Kalau ada diskusi dok. Ya. Mungkin saya rangsang dulu ya, karena yang di klinik yang kami lagi tadi mau saya persiapkan itu, saya sama Dr. Lukman itu mencoba meneliti nantinya ke kanker payudara yang tadi saya sebut yang paling agresif saat ini, itu justru ada peluang untuk imunoterapi ya. Nah, di situ disebutkan untuk mengidentifikasi pasien sehingga ada pemeriksaan biomarker tadi sebutkan tadi bagaimana ikatan PD1 itu yang makin makin tinggi, bagaimana yaitu checkpoint inhibitor sehingga bisa meriliskan makin tinggi TIL-nya. Kalau itu makin rendah, TIL makin tinggi sehingga bisa bereaksi terhadap tumor sel. Nah, obat-obat yang sudah dirilis ya, ada obat dari pembrolizumab dan satu lagi atezolizumab. Ya, Tecentriq di pasaran sebut itu, dan sekarang berkembang juga. Kalau kita lihat triple negatif itu, tadi saya mengawali pembicaraan, tadi saya mau menyampaikan triple negatif itu secara konsensus disebutkan dari ARPR CRB2, maka ada yang secara ini apa profil genomik itu dikenal sebagai apa itu ekspresinya adalah basal-like. Bagaimana kedua itu bertemu, di situ muncullah beberapa hal yang bisa kita lihat, dan ada satu lingkaran lagi disebut BAC1 BAC itu, sehingga ada pengobatan sekarang sudah muncul pengobatan kemarin kita sebut sebagai PARP inhibitor. Nah, itu yang mungkin saya mau tuju ke situ. Pengantar imunologi ini secara dasar perlu diketahui supaya kita bisa tidak terjebak ke dalam pengobatan yang canggih tapi salah pilih. Silakan yang mau kasih komentar.
Ya, Dok. Sulistyo ya, Dr. Sulistyo silakan. Mohon izin, Dok. Ya, silakan. Mohon izin bertanya kepada Dr. Lukman. Tadi disampaikan tentang apoptosis, di mana untuk kematian sel itu memang ada dua, yang apoptosis dan nekrosis. Jadi itu memang tadi disampaikan berbeda jalurnya. Kalau nekrosis itu bisa dampak dari mekanik kimia ataupun fisik, sedangkan yang apoptosis tadi ada penyebab intrinsik dan ekstrinsik. Yang kami tanyakan adalah untuk proses yang disampaikan Dr. Lukman dari Bagan tadi, apakah lebih berperan yang dari apoptosis atau nekrosis ya, Dok? Karena saya pernah baca untuk yang apoptosis itu kan dampaknya bersih ya, kemudian sisanya akan difagosit, sedangkan kalau yang nekrosis dampaknya radang. Itu mohon dijelaskan yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai yang imunoterapi. Tadi disampaikan oleh Dr. Lukman banyak suportif imunoterapi ya. Kemudian saya pernah baca itu untuk fundamental dari imunoterapi itu ada suportif, kemudian pasif dan aktif imunoterapi. Mungkin bisa mohon dijelaskan yang pasif dan aktif imunoterapi, karena termasuk trastuzumab dan lainnya itu ada di pasif imunoterapi. Mungkin itu yang kami mohon pencerahannya, Dokter. Oke, untuk suatu sel imun yang dapat menginduksi suatu sel kanker dapat menginduksi sel respon imun tubuh, itu memang bisa berasal dari sel tumor yang mati, baik itu nekrosis maupun apoptosis atau keduanya. Jadi intinya dua-duanya itu bisa, atau campuran dari keduanya, ada yang nekrotik atau apoptosis. Asal karena yang penting dalam respon imun tubuh dapat diinduksi oleh sel kanker itu, asal dia itu yang penting adalah DAMS-nya atau damage associated proteinnya. Jadi proses apapun yang menghasilkan DAMS itulah yang menjadi suatu dasar suatu respon imun, suatu tubuh itu dapat memberikan respon imun terhadap sel kanker. Nah, itu kalau dari teorinya itu bisa dua-duanya atau campuran dari keduanya, tidak masalah, asalkan dia dapat produknya dari DAMS itu. Kemudian yang pertanyaan kedua mengenai bagaimana kita bisa mengeksplorasi respon imun tubuh terhadap sel kanker, itu memang aktif dan pasif. Intinya kalau aktif itu adalah menginduksi respon imun tubuh terhadap kanker itu secara aktif, artinya menginduksi sel T atau yang dalam hal ini adaptif imun respon, sel T sitotoksik atau sel B atau sel plasma itu untuk memproduksi atau mengaktifkan sel T limfosit atau menghasilkan antibodi yang nanti dapat menghasilkan suatu proses sehingga dapat antibodi itu dapat menginduksi kematian sel. Jadi itu yang aktif. Kalau yang pasif itu menggunakan produk-produk dari antibodi dari sistem pertahanan tubuh, terutama biasanya itu monoklonal antibodi yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi itu pun juga kalau misalnya kita memberikan antibodi ke dalam tubuh, itu antibodi monoklonal antibodi itu harus menginduksi proses di dalam tubuh sehingga dapat mencetuskan kematian sel. Jadi sebenarnya batas antara aktif dan pasif itu tergantung dari setting gimana. Kalau kita menginikan aktif, biasanya merujuk pada pengaktifan dari respon adaptif imun respon terhadap tubuh itu. Jadi bisa memberikan suatu booster untuk antigeniknya atau dendritic cell yang telah teraktivasi, atau memberikan suatu zat misalnya antibodi itu yang dapat menginduksi kematian sel kanker secara langsung. Gitu, Dok, kira-kira, Dok. Dr. Lukman, saya ikut kasih komentar tadi. Jadi tadi dalam program sel death tadi yang disebutkan antara apoptosis dengan nekrosis, yang tujuannya untuk meningkatkan imunitas lewat induksi kematian sel. Jadi kalau disebutkan apoptosis itu sudah bersih, itu tidak ada kaitannya tadi dengan apa
dengan yang sel nekrosis. Bedanya itu disebut tadi sama saja. Gitu ya, Dr. Lukman. Oke. Halo, suaranya nggak terdengar ya? Halo dok, suara tadi sebelum masuk ya dok ya? Maaf, saya juga Nggak ini dengar. dok. Kira-kira Oke, dok. ada berapa menit nggak terdengar di suaranya? Dia hilang sama sekali. Oh iya dok, ya. Ya, silakan Jadi Dr. memang Lukman. untuk bisa mencetuskan sel imun tubuh itu, dok, yang diperlukan bukan proses dari antigennya itu didapat dari nekrosis ataupun dari apoptosis, tetapi yang terpenting adalah antigen dari sel kanker itu. Karena yang diperlukan itu adalah partikel dari sel kanker itu. Sel kanker yang telah mati, apapun prosesnya, apabila dia ada protein yang bersifat antigenik, itu nanti bisa diproses dan dipresentasikan oleh antigen presenting cell, kemudian menjadi mencetuskan respon imun tubuh. Jadi biasanya pada awal perkembangan sel kanker, itu sel kanker ini ada 1 atau 2 yang mati melalui proses apapun, atau bila sel kankernya besar karena suplai oksigen dan makanan itu berkurang, dia bisa mengalami nekrosis. Nah, sel-sel kanker yang mati inilah yang nanti menjadi partikel kecil DAMS itu dipresentasikan oleh antigen presenting cell ke sistem imun. Memang dari sini itu perlu suatu proses yang efektif untuk bisa membuat antigen DAMS itu sehingga dapat dipresentasikan. Jadi ada 2 yang bersifat antigenicity dan adjuvanity dari sisi sel kankernya dan juga dari sisi sel imun APC-nya itu dok.
kalau begitu tadi artinya apapun prosesnya sel itu mati, itu yang akan menginduksi nanti ya. Apapun prosesnya saya ingin penjelasan lebih lanjut, karena kalau pada pemakaian tadi naflaxcitaxel membuat sel mati itu memberi peluang untuk imunoterapi, maka diberikannya awalnya dengan kemo juga. Radiasi bisa juga tidak disebutkan. Bagaimana kalau operasi itu tidak buat sel mati ya, itu dibuang selnya. Kira-kira bagaimana kalau pada post op gitu, apakah rangsangan antigen tadi bisa antigenik tadi muncul juga? Kalau dari proses pembedahan itu, karena pembedahan kalau pada sel kanker, pada kanker itu biasanya karena tujuannya untuk mengambil sel tumor beserta jaringan sehat di sekitarnya gitu. Itu mungkin kalau sudah diambil malah jadi itu tidak ada sisa dari sel tumornya yang untuk dipresentasikan sebagai antigen ya dok ya. Mungkin kalau proses pembedahan sendiri itu sampai sekarang tidak digunakan untuk menginduksi sel imun atau menginduksi antigenicity ya, Dok ya. Karena di sini prinsipnya itu semakin bersifat antigenik, semakin banyak mutasinya itu semakin dia bersifat antigenik dan dapat dipresentasikan sebagai antigen presentasial kepada sel imun. Nah, dalam hal ini biasanya proses-proses itu adalah proses-proses yang menginduksi terjadinya mutasi lebih lanjut, misalnya agen crosslink DNA dari agen kemoterapi atau radioterapi, dokter, atau juga agen-agen tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan ekspresi protein antigenik, dokter. Ya, menarik sekali ya. Seolah-olah dalam pengobatan kanker itu akan dilanjutkan dengan proses yang dari diri manusia imunoresponsnya untuk ditingkatkan, dan harus dibuat sebanyak mungkin terjadinya mutasi gitu. Jadi penanganan kanker di satu pihak tadi selalu disebutkan antara inhibitor atau disebut penghambat dan pendukung activation reseptor atau apa tadi yang disebutkan. Jadi tampaknya pengobatan kanker itu memang lebih bagus diperpanjang ya. Jadi memang akan terjadi reaksi-reaksi berikutnya, di mana bedah belumlah segalanya. Artinya pasti akan diikuti dengan reaksi sel imun juga. Demikian Dr. Lukman. Mungkin perannya gitu, kalau misalnya itu bisa dilakukan pembedahan sampai batas bebas tumor, nah dari sel tumornya itu bisa dilakukan analisis lebih lanjut di bagian patologi atau menggunakan marker biomolekuler. Nah nanti bisa diukur apakah itu ada ekspresi immune checkpoint inhibitor atau tumor mutation load. Jadi kalau biasanya itu setelah pembedahan bisa dilakukan itu. Nah, fungsi dari imunoterapi itu adalah sebagai terapi ajuvan. Karena kalau konsepnya sampai sekarang untuk kanker-kanker yang stadium awal itu kan masih pembedahan sebagai terapi utama, kemudian terapi-terapi lain itu sebagai terapi ajuvan. Jadi ya bedah sendiri berperan cukup penting apabila itu pada stadium 1 dan 2, kemudian sel tumornya atau tisu dari kankernya itu bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut menentukan kira-kira imunoterapi memberikan manfaat sebagai ajuvan atau tidak untuk memprolong survival atau mencegah terjadinya kekambuhan, dok. Mungkin seperti itu, dok. Ya. Izin atur, dok. Monggo, silakan. Dok. Jadi memang ini adalah paradigma yang sedang bergeser, ya dok. Jadi beberapa kali mengikuti kajian-kajian di para senior kami di Amerika, di Eropa. Sekarang memang ya itulah neoadjuvant chemo, even pada early breast cancer itu menjadi sebuah hal yang akan diterapkan, dok. Mungkin tadi
pembahasan Dr. Samuel sangat mengena. Jadi kalau dioperasi berarti tumornya hilang, kemudian antigennya jadi hilang, gitu dok. Jadi sampai kemarin pada waktu American Breast Surgeon Association itu ada yang menyatakan bahwa surgery is second line or third line treatment of breast cancer. Itu seperti itu dok. Jadi ya itulah paradigma yang mungkin sedang terjadi dan mungkin akan semakin menguat. Ngaten dokter, terima kasih.